Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Rehan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang media sosial yang tidak populer. Nah, yang saya bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian media sosial, sejarah media sosial, jenis-jenis media sosial yang tidak populer, serta fitur-fitur serta kelebihan dan kekurangan yang ada dalam aplikasi tersebut. Kita masuk di pengertian media sosial. Nah, apa sih itu media sosial? Nah, media sosial adalah sebuah platform media digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan lainnya. Nah, media sosial memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Terus kita masuk ke sejarah media sosial. Nah, sejarah media sosial ini memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kemunculannya. Mengutip dari Gramedia, media sosial lahir pada 24 Mei 1844. Diawali dengan serangkaian titik dan garis elektron yang diketik pada mesin telegraf. Samuel Morse, penemuan mesin telegraf, mengirim pesan lewat mesin ciptaannya untuk kali pertama ke publik. Mengacu pada sejarah ini, pesan yang dikirimkan ke publik menggunakan teknologi terbaru pada masa itu dapat dikategorikan menjadi sejarah pertama media sosial. Tahun 2001 adalah awal perkembangan media sosial mulai digandrungi oleh banyak orang. Terus tahun 2003 sampai tahun 2005 menjadi era kelahiran banyak media sosial. Terus kita masuk ke jenis-jenis media sosial yang tidak populer. Nah, yang pertama, saya akan membahas 5 aplikasi media sosial yang tidak populer. Yaitu yang pertama Elo, terus yang kedua aplikasi Page, yang ketiga Vero, terus yang keempat Mastodon, dan kelima adalah Like. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Elo. Nah, aplikasi Elo ini adalah layanan jejaring sosial online yang dibuat oleh Paul Batnis dan Todd Berger pada tahun 2014. Elo dibuat sebagai alternatif bebas iklan dan untuk jejaring sosial yang sudah ada. Ini telah beralih dari inkarnasi sebelumnya yang mirip Facebook ke situs web mirip Pinterest yang menampilkan seni, fotografi, mode, dan budaya web. Layanan Elo mengklaim beberapa tujuan pembeda yang penting sebagai jejaring sosial, seperti tidak pernah menjual data pengguna kepada pengiklan dan pihak ketiga, tidak pernah menampilkan iklan, dan tidak menerapkan kebijakan nama asli. Terus kita masuk ke fitur aplikasi Elo. Nah, fitur dari aplikasi Elo ini yang pertama pengaturan privasi, terus yang kedua aplikasi seluler, terus yang ketiga jaringan pasar dan platform penerbitan. Selanjutnya kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihan dari aplikasi Elo ini, yang pertama aplikasi tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan bagi penggunanya. Terus yang kedua, aplikasi ini mungkin berguna bagi pembelajaran bahasa karena memungkinkan pengguna untuk mengobrol dan dengan menutur asli bahasa yang mereka pelajari. Terus ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang pertama, beberapa pengguna melaporkan bahwa sulit menemukan mitra percakapan yang bersedia mengobrol secara rutin. Terus yang kedua, ada kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan pada pengguna, seperti halnya aplikasi media sosial lainnya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Page. Nah, Page merupakan aplikasi jejaring sosial yang diluncurkan pada tahun 2016. Itu dibuat oleh Dom Homan, salah satu pendiri Vine. Page adalah aplikasi perpesanan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan, emoji, profil, dan foto. Ini dirancang untuk menjadi cara yang menyenangkan dan mudah untuk menjaga persahabatan dan hubungan sosial. Page adalah kombinasi dari Slack, Twitter, Tumblr, dan Facebook. Selanjutnya kita masuk ke fitur aplikasi Page. Nah, yang pertama, fitur dari aplikasi Page ini, aplikasi Page Live dapat digunakan di berbagai jenis perangkat. Terus yang kedua, kamu dapat menyimpan streaming video. Terus yang ketiga, pesan chat dan waktu nyata atau live chat.
Terus yang keempat, multiplayer gaming. Yang kelima, dapat membagikan streaming di media sosial lainnya. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan. Nah, kelebihannya ini yang pertama ada multiplayer gaming, terus pesan sederhana, terus yang ketiga privasi terjamin, terus yang keempat live streaming dengan kualitas video yang baik, terus yang kelima interaksi langsung dengan pengguna lainnya, terus yang keenam streaming dengan jam tayang terjadwal. Terus selanjutnya kekurangan dari aplikasi Batch ini yaitu yang pertama streaming yang kadang terputus-putus, terus yang kedua membutuhkan koneksi internet yang kuat, terus yang ketiga fitur yang terbatas, terus yang keempat beberapa fitur harus dibeli secara terpisah, terus yang kelima tidak ada fitur pemotongan video, terus yang keenam perilaku pengguna yang negatif. Selanjutnya aplikasi Vero. Nah, aplikasi Vero ini adalah aplikasi media sosial yang mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Ini tersedia di Google Play Store dan App Store. Vero berasal dari bahasa Esperanto yang berarti kebenaran. Vero menjadi aplikasi sosial yang paling banyak download di App Store dan Google Play Store pada awal Maret tahun 2018, termasuk di Amerika Serikat, Britania Raya, Spanyol, dan Prancis. Vero ini dikenal bebas iklan dan bebas algoritma, yang berarti pengguna dapat melihat postingan dalam urutan kronologis tanpa ada gangguan dari algoritma. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi aktivitas mereka seperti film, acara TV, musik, buku, dan lokasi dengan teman dan pengikut mereka. Selanjutnya kita masuk ke fitur aplikasi Vero. Nah, fitur dari aplikasi Vero ini itu yang pertama berbasis langganan, terus yang kedua berbagi aktivitas, terus yang ketiga tanpa iklan atau bebas iklan, terus yang keempat tingkat privasi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan. Nah, kelebihan dari aplikasi Vero ini yang pertama ada tanpa iklan. Nah, pengguna dapat menikmati aplikasi tanpa terganggu oleh iklan. Terus yang kedua, keaslian. Vero sebagai platform media sosial di mana pengguna dapat menjadi diri mereka sendiri. Vero tidak menggunakan algoritma untuk memfilter konten sehingga pengguna dapat melihat semua postingan dari temannya secara kronologis. Terus yang ketiga, koneksi langsung. Pengguna dapat berhubung langsung dengan teman, dan pengguna dapat berbagi foto, video, link, dan rekomendasi buku. Aplikasi ini juga dapat berbagi lokasi dengan pengguna lainnya. Terus yang keempat, tidak ada konten yang bersponsor. Tidak seperti platform media sosial lainnya, Vero tidak menggunakan konten bersponsor untuk mendanai operasinya. Artinya, pengguna dapat percaya bahwa konten yang mereka lihat di Vero tidak dipengaruhi oleh pengiklan. Terus selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama itu sulit menemukan pengguna dari negara tertentu. Terus yang kedua, kapasitas yang tidak mencukupi. Terus yang ketiga, masalah teknis dengan aplikasi. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Mastodon. Nah, Mastodon ini adalah platform media sosial terdesentralisasi, memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain di komunitas independen. Itu dibangun dengan fokus pada privasi dan keamanan, dan pengguna dapat memutuskan apakah postingan mereka dibagikan kepada pengikut mereka, hanya orang yang mereka sebutkan, atau seluruh dunia. Mastodon mendukung postingan audio, video, dan gambar, deskriptif, aksesibilitas, jejak pendapat, peringatan konten, avatar animasi, emoji khusus, kontrol pemotongan gambar mini, dan banyak lagi. Terus kita masuk ke fitur aplikasi Mastodon. Nah, fitur aplikasi Mastodon ini yang pertama terdesentralisasi, terus yang kedua garis waktu terfederasi, terus yang ketiga peringatan konten, terus yang keempat pesan langsung, dan yang kelima ada opsi privasi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Mastodon. Nah, kelebihan dari aplikasi Mastodon ini yang pertama, privasi yang lebih baik. Anda memiliki kontrol yang lebih besar atas privasi postingan Anda, termasuk opsi untuk membuat postingan pribadi atau terbatas pada pengikut tertentu. Terus yang kedua, desentralisasi. Mastodon adalah platform terdesentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan data atau aktivitas pengguna. Ini dapat meningkatkan keamanan dan privasi pengguna.
Terus yang ketiga, kontrol blokir dan sharing. Anda dapat memblokir pengguna atau menyaring kata kunci yang tidak Anda inginkan dalam aliran Anda. Terus kita masuk ke kekurangan. Nah, kekurangan dari aplikasi Mastodon ini, yang pertama, kurangnya popularitas massa. Nah, Mastodon tidak sepopuler platform media sosial terpusat seperti Twitter dan atau Facebook. Terus sehingga mungkin kurangnya akses atau audiens yang lebih besar. Terus yang kedua, kurangnya fitur terkini. Nah, Mastodon mungkin tidak memiliki semua fitur yang dapat ditemukan di platform media sosial terpusat. Ini termasuk fitur-fitur seperti live streaming. Terus yang ketiga, kurangnya dukungan komersial. Nah, Mastodon tidak memiliki model bisnis seperti iklan yang mendukungnya, yang dapat mempengaruhi dukungan dan perkembangannya. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Like. Nah, Like adalah platform hiburan yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek dan mengeditnya dengan cara yang paling menarik. Aplikasi Like memiliki banyak fitur karena yang tidak kalah dengan TikTok, bersama dengan fitur terbaru bernama parental control yang berfungsi untuk menghilangkan konten negatif sehingga orang tua dapat memantau dan mendukung aktivitas anak. Selanjutnya kita masuk ke fitur aplikasi Like. Nah, ya, fitur aplikasi Like ini yang pertama menggunakan sistem EA, terus yang kedua 4D Magic, yang ketiga Music Magic. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari aplikasi Like ini, yang pertama, terdapat filter konten berpotensi populer, banyak efek unik. Terus kekurangannya itu kurang populer, terus fitur yang terbatas. Nah, mungkin karena fitur dari aplikasi Like ini yang terbatas sehingga kurangnya popularitas dari aplikasi tersebut. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.